Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak yang alhamdulillah di sekolah ini ada calon guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan Putri Kota Makassar. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, sangat bersyukur ya, Ibu Asnur bisa lulus di dalam kegiatan seleksi calon pendidikan dan calon guru penggerak. Kenapa? Beribu-ribu, bahkan puluhan ribu peserta yang mengikuti seleksi. Dan perlu saya sampaikan, yang menentukan lulus dengan tidaknya tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ini seleksinya bukan tingkat yang menentukan dinas kota ya, dinas pendidikan kota, tetapi langsung di kementerian. Terus terang ada nama saya juga itu mengikuti seleksi, tapi tidak lulus. Bahkan ada juga kepala sekolah yang berusaha mengikuti pendidikan seleksi calon guru penggerak juga tidak lolos. Sampai bertanya-tanya, apa saya diseleksikan di dalam? Sampai seleksi awal saya tidak bisa ikut. Padahal sebenarnya hanya menceritakan, itu seleksi pertama, menceritakan pengalaman apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama menjadi guru. Telah disampaikan bahwa jangan sering copy paste, jangan sedikit-sedikit mencari di mbah Google. Karena yang mau dicari di sini adalah pengalaman Bapak yang diminta untuk diceritakan. Kenapa? Pengalaman Ibu Asminur belum tentu sama dengan pengalaman Ibu yang di depan saya. Jangan jauh-jauh. Jika Bapak Ibu diminta untuk ke Tator bersama-sama, tetapi lain kendaraan, tentunya lain pula ceritanya. Tidak mungkin itu kalau dikasih soal perjalanan menuju ke Tator, naik mobil masing-masing. Karena diminta untuk rangkuman, begitu sampai di Makassar langsung perjalanan ke Tator apa? Jadi saya tidak, saya singgah dulu makan, saya singgah dulu ke toilet, kita singgah kita tidak, ya kan tidak sama. Nah seperti itu yang mau diceritakan. Dan bahkan pada saat wawancara itu lagi yang ditanyakan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Nah kalau kita tuliskan atau kita copy punya teman, anggaplah bahwa ujung-ujungnya Bapak Ibu lulus karena lagi lucu. Begitu tes wawancara pasti Bapak Ibu jatuh karena diminta lagi ditanya ulang. Bagaimana Ibu perjalanan tak ke Tator? Padahal Bapak Ibu tahu itu sudah di depan laptop, buka itu jawaban. Saya ke Tator lewat sini, kemudian saya singgah di musola dulu. Lalu saya singgah di rumah makan A. Salah. Pertanyaan jawaban teman yang kemarin kita copy paste bahwa dia tidak singgah makan. Jadi ketahuan. Itu. Kemudian terkait dengan ada yang tidak lolos di seleksi wawancara. Banyak yang jatuh di seleksi wawancara.
apalagi bisa jadi diseleksi wawancara padahal sudah di ujung. Karena apa? Yang dilihat adalah semangat Bapak Ibu. Yang pertama, mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain. Jadi mereka ini mengikuti pendidikan guru penggerak, mengembangkan diri serta guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Nah, terkait hal itu Bapak Ibu tentunya di dalam suatu kegiatan apapun kita harus senantiasa kolaborasi. Karena kalau kita bekerja sendiri tentunya lebih enteng kalau kita berkolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan emosional, kematangan moral dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Kemudian yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Gitu. Ya, jadi pendidikan akan lebih berhasil jika kita kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, terkait tema pendampingan individu 2 ini, yaitu terkait dengan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, tujuan diskusi mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti sebentar kita akan diskusi seperti apa visi warga sekolah terhadap murid Bapak Ibu yang ada di sekolah di masa yang akan datang. Nah, susunan acara kita pada pagi hari ini, pertama pengantar tujuan diskusi yang telah saya paparkan, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat misi sekolah. Nanti ini Bapak Ibu yang akan bekerja sama ya, merumuskan kalimat penumpangnya, lalu mengidentifikasi perilaku yang
Ya, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan terkait visi dan prakarsa perubahan. Harapan saya nantinya mari kita berdiskusi dan berkolaborasi bersama apa-apa yang perlu kita diskusikan terkait visi dan prakarsa perubahan demi mengembangkan sekolah kita ke depan. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan kegiatan kita pada hari ini ada pengantar tujuan diskusi yang disampaikan oleh Ibu pengajar praktik Ibu Susan. Selanjutnya izinkan saya untuk membawakan sebuah puisi karya Presiden pertama Indonesia. Ibu mohon isi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Leo, aku mendengar lautan dia bergelora, membangkiti di pantai Leo itu. Aku mendengar saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keramat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari batin, aku tidak lagi mendengar lagu Batak. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Pelarang, bukan lagi Pangkur Pelarang yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu Olesio yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, aku tidak lagi mendengarkan burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, bukan lagi udara ini yang kuhirup. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak
Baik Bapak Ibu, setelah tadi mendengarkan sepenggal puisi dari Bapak Presiden pertama Indonesia, mari kita refleksi kembali. Dalam puisi tersebut, apa yang Bapak Ibu dengarkan? Ya, betul, tentang Indonesia. Yang lainnya, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu setelah mendengarkan lagu Aku Melihat Indonesia? Dalam puisi yang telah saya bacakan tadi, tergambar visi presiden pertama kita yang disajikan dalam bentuk puisi. Jadi setiap baris bait yang ada dalam puisi diciptakan oleh Bapak Presiden pertama Indonesia ada visi yang hendak beliau capai, di mana visinya adalah wujud kesatuan dari ragam kekayaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Tentu Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia ini merupakan sangat luas, baik dari letak geografisnya, jumlah penduduk kita, jumlah provinsi, kota, kabupaten, suku, dan budaya-budaya yang ada di negara kita. Beliau begitu kuat menyampaikan visi dengan kata-kata beliau yang dituangkan dalam bentuk puisi ini. Jadi Bapak Ibu, sekiranya kita mengetahui bahwa dari sini kita belajar bahwa visi bisa disampaikan dalam bentuk beraneka ragam dan apapun bentuknya. Salah satunya kita bisa melihat contoh tadi Presiden pertama menuliskan sebuah visinya dalam bentuk puisi. Jadi setiap baris bait itu ada makna yang hendak beliau capai hingga pada saat ini. Mari kita sama-sama juga mencapainya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam menentukan visi kita tentunya ada 3 kata kunci yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, menyemangati. Bagaimana dalam setiap kata yang ada di visi ada kata-kata menyemangati untuk mencapai tujuan kita. Kemudian bagaimana menggerakkan hati orang yang membaca visi tersebut, seperti tadi karyanya Pak Presiden pertama. Kira-kira apakah Bapak Ibu sedikit tergerak? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana kolaborasi? Di dalam visi itu kita bagaimana berkolaborasi untuk mewujudkan, karena visi bukan cuma satu pihak yang harus menjalankan untuk mencapai sebuah tujuan itu, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama. Bapak Ibu, kira-kira mengapa visi diperlukan? Pak,
perlu lagi untuk membahas target yang harus kita capai di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan adanya visi, maka kita bisa bukan melangkah, tapi merumuskan langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan agar visi itu bisa terwujud. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Jadi ada skala prioritasnya maksudnya Pak Guru untuk mencapai bagaimana sekolah ini ke depan sesuai dengan tujuan dan mimpi kita masing-masing. Visi perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah merumuskan sebuah visi yang disepakati bersama, bagaimana kita bisa betul-betul melakukan sebuah perubahan yang sejalan dengan visi yang hendak kita capai dan tentunya konsisten. Visi dapat membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start awal kita memulai sebuah langkah perubahan dan membayangkan yang akan terjadi sebagai garis finishnya. Tentunya ketika kita hendak memulai sebuah kegiatan, ada dulu awalannya. Seperti apa awalannya yang harus kita siapkan sehingga setelah kegiatan selesai tercapai tujuan yang hendak kita capai. Nah, kondisi saat ini sebagai garis start dan yang akan terjadi sebagai garis finish. Jadi ini diibaratkan sebagai seorang pelari yang mengetahui di mana garis startnya dan sampai mana dia akan berlari sebagai garis finishnya. Jadi tentunya setelah beberapa sebelumnya kita merumuskan sebuah visi agar bagaimana sekolah kita ini bisa mencapai tujuan seperti apa sih yang hendak kita kembangkan sekolah ini. Kita mau yang seperti apa sekolah kita. Oke Bapak Ibu, silakan lihat dulu tayangannya dan silakan simak setiap gerakan benak.
masih ada kesempatan yang kedua kali. Setelah menyimak video tentang Bernard tadi, tentu yang pertama kita lihat misinya Bernard itu adalah berada di puncak gunung es. Kemudian misinya dia adalah mendaki dengan cara menggunakan dua alat pendaki yang tadi kelihatannya seperti palu atau martil. Tetapi pada saat melaksanakan misinya tersebut, si Bernard ini kurang berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah si Bernard menggunakan alternatif yang lain dengan menggunakan kedua tangannya untuk sampai di puncak, memang betul bahwa si Bernard hampir sampai di puncak atau memang sudah hampir di puncak. Tetapi yang lagi-lagi yang dilakukan oleh Bernard adalah kesalahan kecil, yaitu tidak mengindahkan hal-hal kecil yang bisa menggagalkan rencana tersebut, yaitu berupa dia bermain-main di pinggir gunung es. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Guru. Terima kasih Pak Ito telah memberikan pendapatnya terkait data yang tentang Bernard. Ya, apakah Ibu Guru ada? Ya, silakan Guru. Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Anto bahwa si beruang ini punya satu visinya yaitu bisa sampai di puncak gunung es. Tapi yang bisa saya ambil pelajaran dari sini adalah bahwa ketika kita punya visi maka kita butuh untuk menyusun misi supaya kita bisa sampai pada visi kita tersebut. Beruang ini punya visi, akan tetapi misi yang dia lakukan atau langkah-langkah yang dia lakukan untuk bisa sampai kepada visinya itu yang kurang sehingga meskipun sampai di atas akan tetapi kemudian terjadi kesalahan. Meskipun di sisi lain juga kita lihat bahwa ada semangat yang besar, ada pantang menyerah, kemudian ada selalu ada pemikiran-pemikiran yang ketika dia terjatuh dia berpikir apa lagi yang saya harus lakukan, saya bisa. Akan tetapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa yang saya tangkap itu untuk menyusun misi dengan matang untuk bisa sampai ke visi tersebut. Ya, Terima kasih untuk Ibu Guru. Ya, baik. Sudah tadi penyampaian pendapat oleh Ibu Guru. Apakah ada lagi? Mungkin ada lagi dari Ibu Guru? Baik. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan bahwa apa yang sudah menjadi pendapat Bapak Ibu terkait video Bernard tadi tentunya berkaitan dengan visi kita. Visi apa yang dia hendak capai? Apa tujuannya? Apa cita-citanya? Setelah tadi melihat dia masih kurang perencanaan yang matang untuk mencapai tujuannya. Alhasil dia hampir mencapai puncak, namun dia gagal total karena tidak adanya perencanaan yang baik dan matang. Tetapi hal positif yang saya tangkap juga bahwa Bernard ini meskipun memiliki alat yang sederhana, ketika dia menghadapi batu tantangan, dia punya rencana meskipun itu tidak terpikirkan sebelumnya, tapi dalam keadaan terdesak dia mampu melihat apa potensi yang ada dirinya untuk mencapai puncak itu. Ya, dia menggunakan ilmunya tadi. Namun meskipun dia gagal di akhir, tapi sisi positif yang bisa kita ambil dari situ. Jadi Bapak Ibu, pesannya bagaimana kita merumuskan visi dengan baik, kemudian merencanakan apa perubahan-perubahan yang hendak kita capai, yang akan kita lakukan sejalan dengan visi kita, sehingga pada saat di akhir
kalimat rupa dan melihat visi sekolah. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini. Terkait dengan adanya kalimat perumpang di atas. Pertama, saya memimpikan murid-murid yang memiliki potensi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah salah satu stimulus bagi seorang guru untuk terus belajar. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah salah satu jalan kita masuk surga. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan kepada peserta didik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru-gurunya hebat. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melihat dan mengembangkan potensi anak didik. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa dengan kerjasama di antara sesama tenaga pendidik, kita bisa mengangkat kualitas sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Dari Ibu Guru. Silakan. Boleh mana sudah? Silakan ke depan Guru. Terima kasih Bu Guru. Alhamdulillah. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.